Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tama. Sebelum lanjut, klik subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru atau terupdate. Dalam kesempatan video kali ini akan melanjutkan pembahasan materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 bab 2, kurikulum merdeka tentang sejarah konstitusi. Langsung kita lanjut bahas tentang sejarah konstitusi Indonesia. Nah, sejarah konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dirancang sejak tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 16 Juli tahun 1945. Bersamaan dengan rencana perumusan dasar negara Pancasila oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan atau disebut dengan singkatan BPUPK. Nah, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 atau sehari setelah Ikrar Kemerdekaan atau Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidangnya yang pertama dan menghasilkan beberapa keputusan penting seperti yang pertama yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh perumus pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Juga dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar tanggal 16 Juni tahun 1945 memilih Ketua Persiapan Kemerdekaan Indonesia Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan juga Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Lanjut mengenai naskah. Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu tahun 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPK. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua, tanggal 10 Juli sampai tanggal 17 Juli tahun 1945. Saat itu membahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Dalam masa persidangan kedua tersebut dibentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian, panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Supomo dengan anggota terdiri atas Wongso Negoro, Soekarjo, Maramis, Panji Singgi, Agus Salim, dan Sukiman. Lanjut, pada tanggal 13 Juli tahun 1945, Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Jajadiningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada Panitia Penghalus Bahasa. Pada tanggal 14 Juli tahun 1945, BPUPK itu mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Lanjut, pada sidang tanggal 15 Juli tahun 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu Ketua Perancang Undang-Undang Dasar yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut, Supomo
sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Nah, penjelasan menurut Supomo antara lain yaitu menjelaskan betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar. Paduka Tuan Ketua Undang-Undang Dasar Negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara. Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangan dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Nah, dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari, aliran, pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan undang-undang dasar ini sangat penting. Oleh karena itu, segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya Undang-Undang Dasar ini. Selanjutnya terakhir yaitu ada naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPK tanggal 16 Juli tahun 1945. Selain itu diterima pula usulan dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Dengan demikian selesailah tugas Panitia BPUPK. Sekian dan terima kasih pembahasan tentang sejarah Indonesia di part kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.